你就是新一任的。封魔咒印即将瓦解，浩劫将。这仙山天玄令是仙界境。小小天魔残魂也敢嚣张！居然一个个都还只是仙王，这是怎么回事？ Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Aam KGP. Seperti biasa, kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Babang Tampan Xingyun. Apalagi kalau bukan Wonderland 10,000 musim kelima. Sebelum masuk ke jalur ceritanya, kita akan melihat rekaman cerita pada episode sebelumnya terlebih dahulu, di mana kita diperlihatkan Xingyun yang sudah tersadar setelah tidak sadarkan diri selama hampir setengah bulan. Namun pada saat terbangun, Bang MC dikejutkan karena dia tidak menggunakan pakaiannya. Yanran menceritakan bahwa pada saat tengah malam tubuh Xingyun mendadak terasa panas. Untuk menghilangkan panasnya, Yanran melepaskan pakaian yang Xingyun kenakan. Namun tanpa disengaja, Xingyun malah mengajak si Nona melakukan penggabrutan. Akan tetapi meskipun Xingyun telah mencicipi serabi lempit miliknya, Yanran tidak akan marah karena dia memberikannya secara sukarela. Sementara di tempat lain, Guru Diju yang sedang berkultivasi dikejutkan oleh kemunculan benda bercahaya di langit. Setelah beliau melakukan perhitungan di tangannya, didapati bahwa cahaya di langit itu merupakan pertanda akan adanya bencana besar yang akan terjadi di alam peri. Karena Xingyun sudah sadarkan diri, Guru Diju mengajaknya untuk segera pergi menuju puncak Gunung Xuanyu, sebab di sana akan terjadi sebuah petaka yang berhubungan dengan Xingyun. Lalu bagaimanakah cara Xingyun untuk menghadapi petaka tersebut? Daripada penasaran, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya Pak Tuasu bersama para murid Gunung Xuanyu menemui orang-orang yang secara tiba-tiba datang ke wilayah Gunung Xuanyu mereka. Melihat begitu banyaknya orang-orang yang datang membuat Ling Yang merasa bahwa semua ini agak sedikit berlebihan. Sementara di dalam sebuah tempat nampak seorang gadis cantik. Sembari berpura-pura mengantuk dan mengeluarkan sedikit desahan menggoda, gadis ini menanyakan apakah Pak Tuasu adalah penguasa peri di puncak Gunung Xuanyu yang baru. Karena menurut si Nona, dia belum pernah mendengar berita itu sebelumnya. Bahkan saat ini dia masih belum mengetahui kekuatan yang Pak Tuasu miliki. Apakah sudah cukup kuat untuk bisa bertarung dengannya? Mendengar perkataannya, Ling Yang menganggap bahwa gadis ini sangat begitu sombong, sehingga dia berniat untuk melawannya. Namun Pak Tuasu menghentikannya. Beliau menjelaskan bahwa gadis ini merupakan penguasa puncak Langya yang baru saja menjabat dari 100 tahun yang silam. Meskipun dia dianggap baru menjabat sebagai penguasa di salah satu puncak di alam peri, serta memiliki wajah cantik dan mempesona, namun gadis tersebut sangatlah berbahaya. Karena dia sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Bahkan untuk menjadi penguasa puncak Langya, dia telah membunuh penguasa puncak Langya sebelumnya. Setelah mengetahui kenyataannya, Ling Yang langsung merasa ngeri. Karena rupanya gadis cantik yang ingin ia lawan adalah monster yang mengerikan dan kejam. 他是100年前刚刚上任的狼牙仙，但他实则是活了上万年的老怪。 Di sisi lain, salah seorang tetua tidak menyangka bahwa penguasa peri Gunung Xuanyu ternyata benar-benar telah menggunakan perintah Tian Yuan untuk memanggil mereka semua. Dia memperingatkan jika masalah yang terjadi bukanlah sesuatu yang penting, maka mereka tidak akan memberikan bantuan. Pak Tuasu menjelaskan tujuannya melakukan perintah Tian Yuan yaitu untuk menyampaikan sebuah berita besar karena alam peri akan mengalami sebuah bencana besar. Untuk dapat menghadapi bencana tersebut, maka diperlukan kerjasama dari semua puncak gunung peri. Pak Tuasu merasa semua orang yang ada di sana sudah dapat merasakan bahwa segel penghalang iblis akan segera hancur. Jika hal ini terjadi, maka bencana akan segera terjadi di alam peri. 封魔咒印即将瓦解，浩劫将至，需要各大仙山同心协力，共同。而最近昊天井中频频喷发火焰。 Nampak semua orang sangat terkejut ketika mendengar segel iblis yang Pak Tuasu katakan.
Kemudian seorang tetua menyampaikan menurut sebuah legenda yang dia ketahui bahwa ada kekuatan ajaib yang berada di antara langit dan bumi, menggunakan segel untuk menjebak iblis di Hao Tianjing. Namun hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana lokasi Hao Tianjing berada. Dia lantas menanyakan apakah Pak Tua Su mengetahui lokasi Hao Tianjing berada. 莫非你知道那昊天井主？可是至今无人知道昊。 Pak Tua Su menjawab Hao Tianjing berada tepat berdekatan dengan Gunung Xuanyu. Pak Tua Su juga menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir terjadi pergerakan aneh di Hao Tianjing. Hal ini terjadi karena segel kutukan penahan iblis telah dilonggarkan. Akan tetapi, si Nona malah menganggap masalah itu hanya biasa saja, sebab di dekat Gunung Xuanyu terdapat gunung berapi aktif, sehingga wajar saja jika terjadi pergerakan yang berasal dari gunung berapi tersebut. Karena Pak Tua Su terlihat begitu serius, sehingga membuat tetua ini menanyakan apakah gunung berapi itu merupakan Hao Tianjing. 难道那是昊天井？不错，这昊天井方位。莫非你？ Salah satu tetua yang lain merasakan kekuatan iblis yang sangat mengerikan berasal dari gunung berapi itu. Sementara tetua ini begitu khawatir kekuatan iblis itu memanglah sosok iblis yang asli, sehingga beliau menyimpulkan bahwa alam peri akan benar-benar mengalami bencana besar. Lalu tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh energi iblis yang berkumpul di hadapan mereka. Kemudian muncul 3 orang botak. Salah satu dari 3 orang ini menanyakan apakah mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari semua puncak di Gunung Peri. Karena semua orang sudah berkumpul, hal ini membuat si iblis botak merasa sangat senang karena dia tidak akan kesulitan untuk mencari mereka. Diketahui bahwa ketiga orang ini merupakan sisa jiwa yang diubah oleh energi iblis yang datang untuk menguasai alam peri. Semua penghuni alam peri hanya diberikan 2 pilihan, yaitu menyerah atau mati. Kemudian Pak Tua Su berkata bahwa nenek moyang dunia peri dulu sudah pernah menyegel si iblis botak di Hao Tianjing. Meskipun akan terjadi perang besar, semua warga alam peri tidak akan pernah menyerah kepada ras iblis. Kang Iblis menganggap bahwa Pak Tua Su terlalu percaya diri. Karena pada saat terjadi perang, maka banyak master peri yang akan terluka bahkan kehilangan nyawa. Namun karena Pak Tua Su dan yang lainnya tidak ingin menyerah, maka Kang Iblis akan menghabisi mereka semua. Karena Kang Iblis sangat begitu sombong, hal ini membuat si Nona begitu marah dan langsung melancarkan sebuah serangan. Akan tetapi Kang Iblis dapat menahan serangan tersebut. Bahkan dengan kemampuan unik yang Kang Iblis miliki, dia dapat berubah menjadi sekumpulan asap sehingga membuat serangan fisik tidak akan dapat melukainya. Kemudian pada saat si Nona lengah, dia diserang oleh Kang Iblis dari arah punggungnya sehingga membuat si Nona terluka. Dia tidak menyangka karena seberkas energi iblis dapat memiliki kekuatan yang begitu besar. Dengan sombongnya Kang Iblis berkata bahwa kekuatan itu berasal dari Dewa Abadi. Jika mengingat tentang penguasa peri dari puncak utama dulu, mereka semua adalah manusia peri dengan kultivasi setengah menjadi dewa. Sementara sekarang ini para master di alam peri hanyalah manusia peri dengan kultivasi raja peri, sehingga dapat dikatakan mereka semua bagaikan semut di mata Kang Iblis. Akan tetapi yang membuat Kang Iblis sedikit terkejut adalah karena dari tubuh Pak Tua Su tercium aroma darah dewa. Namun dia berjanji bahwa cepat atau lambat tuannya akan melahap mereka semua. Setelah menyampaikan pesan ancaman tersebut, Kang Iblis pun menghilang. 居然一个个都还只。 Sementara tetua ini teringat bahwa dulu pada saat terjadi perang untuk menekan iblis tersebut banyak sekali menimbulkan korban jiwa, padahal nenek moyang pada saat itu adalah manusia peri setengah dewa, namun semuanya dapat dikalahkan. Sehingga membuat semua puncak di alam peri tidak memiliki penerus yang dapat melangkah ke ranah dewa selama ribuan tahun. Saat ini ranah tertinggi para master di alam peri hanya dapat mencapai ranah raja peri saja.
Tetua yang lainnya hanya bisa menghela napas karena saat ini tidak akan ada yang dapat menahan kemunculan iblis tersebut. 如今何人能够抵挡天？ 当年各大仙门死。 Siapakah orang yang dapat mengalahkan iblis tersebut serta menjadi penerus Master Peri yang dapat melangkah ke ranah dewa? Untuk dapat mengetahuinya, kita harus menunggu pada episode berikutnya, karena ini merupakan akhir dari Wonderland kali ini. Mimin mengucapkan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Adapun kata-kata untuk hari ini adalah tetaplah semangat sholat taraweh karena saat itu banyak bidadari komplek keluar. Bye-bye.